Halo semua, jadi perkenalkan dulu, jadi nama aku adalah Billion dan di sini aku adalah bekerja di Mediatek sebagai digital IC designer uh, dari grup bisnis smart home atau TV gitu ya. Dan di sini aku pertama kali bikin video untuk memperkenalkan fitur-fitur dari Mediatek yang bukan dari bisnis grup tempatku ada, tetapi dari bisnis grup lain, yaitu di smartphone ya, chip Mediatek untuk smartphone. Dan kali ini sih video yang aku bikin itu bukan bertujuan untuk murni edukasi, karena memang aku tidak tahu tidak tahu sepenuhnya gitu, tetapi aku mengambil informasi dan aku mencoba memandang dari sisi sebagai desainer bagaimana fitur-fitur dari chip Mediatek untuk smartphone ini. Dan ini aku barusan beli dari chip dari smartphone dari Redmi Note 11S 5G ya. Jadi di sini dia memakai Mediatek Dimensity 810 gitu. Dan apa sih Mediatek Dimensity 810 ini? Jadi sebelumnya informasi semua ini itu aku dapatkan dari website Mediatek yang dibuka untuk publik. Jadi semuanya bukan rahasia gitu ya, bukan rahasia dari perusahaan gitu ya. Jadi Mediatek chip untuk smartphone itu ada dua, yang setahu aku adalah, yang pertama adalah Helio. Helio ini terutama ditujukan untuk smartphone yang 4G ya. Dan Dimensity itu yang lebih advance, itu adalah untuk yang 5G ya, 5G. Jadi dan Helio sendiri itu mungkin nggak bisa diurutkan dari kelas-kelasnya ya, itu ada tiga gitu. Jadi yang dari segmen yang awal Helio adalah Helio A atau adalah advance gitu ya. Dan advance ini Helio yang A ini dia masih menggunakan proses 12 nanometer, yaitu sudah lumayan canggih sih untuk 12 nanometer itu, karena TV sendiri itu pun masih sekitar menggunakan 22 nanometer untuk yang segmen yang biasa, dan untuk yang advance itu ada yang 12 dan ada yang 7 gitu ya. Jadi 12 ini sudah lumayan gitu. Dan untuk yang kelas Helio A ini, dan dia kameranya masih sekitar 16 MP gitu. Dan untuk video frame rate, untuk kecepatan dia menampilkan video bergerak itu adalah 30 Hz gitu. Ya masih termasuk lumayan sih untuk segmen yang middle gitu ya. Dan setelah Helio A itu ada Helio P, maksudnya adalah premium gitu. Premium untuk yang smartphone juga yang kelas menengah juga. Dan di sini perbedaannya dengan yang tipe A adalah dia di kameranya. Di kameranya dia sudah menggunakan yang 64 megapiksel gitu. Itu adalah Helio P, dan fitur yang sama seperti dia juga masih menggunakan TSMC 12 nanometer. Kemudian yang ketiga itu adalah Helio yang lebih advance lagi, itu ada Helio G. G di sini adalah singkatan untuk gaming, dan Helio G ini sudah lumayan mendekati yang level Dimensity karena dia sudah memiliki TSMC yang 6 nanometer. Jadi 6 nanometer adalah ukuran dari transistor di dalam chip itu ya. Dan semakin kecil ukuran transistor, dia bakal menampung semakin banyak fungsi di dalam satu area, untuk satu area wafer gitu ya. Dan di sini dia juga sudah memiliki kamera yang lumayan tinggi, jadi 108 megapiksel gitu. Dan tapi Helio di sini itu mereka semua masih untuk smartphone yang 4G. Dan yang di sini aku yang barusan beli di Redmi ini, dia adalah Dimensity gitu ya. Dimensity ini sudah lumayan termasuk high class dari Mediatek ya. Jadi dia sudah untuk 5G, dan dia tuh prosesnya untuk Dimensity ini ada banyak sih. Jadi Dimensity ada yang 9000 atau 8000, itu adalah yang tipenya yang sudah menyentuh TSMC 4 nanometer. Jadi kecil sekali yang 4 nanometer gitu. Kemudian ada yang tadi kan 4 angka tadi ya. Kalau yang 2 angka seperti 700 atau 800 atau 810 ini, itu dia sudah dia menggunakan yang 5 nanometer gitu ya. Jadi tadi yang 4 ya, itu 5 nanometer gitu. Dan juga kemudian Dimensity yang lebih mungkin yang lebih ke bawah lagi itu adalah Dimensity yang
ukurannya sekitar 6 nanometer gitu ya. Mungkin itu aja sih. Jadi ini adalah satu bagian dari penggunaan Redmi ini. Jadi mungkin untuk teman-teman tahu sih, kalau kita dari sisi desainer ya, itu memang proses pembuatan chip itu memang sungguh cukup membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Jadi dari kita para desainer menerima spek dari tim marketing ya, kemudian proses pembuatan itu kita kurang lebih memakan waktu 2 bulan untuk membuat desain tersebut gitu ya. Dan kemudian setelah 2 sampai 3 bulan untuk proses coding, proses desain, kemudian proses verifikasi, kemudian proses emulasi dengan menggunakan FPGA juga, itu baru semuanya itu masuk dalam proses untuk sintesis. Jadi untuk membuat coding dari hardware desain itu untuk menjadi sebuah chip yang siap untuk difabrikasi gitu ya. Dan setelah masuk dari 3 bulan lewat chip difabrikasi, kita bakal menunggu waktu sekitar 3-4 bulan, dan kita kirim ke TSMC atau UMC untuk membuat chip itu, untuk membuat sampelnya gitu. Jadi dari sampel ini sekitar 3-4 bulan lagi itu kita bakal menerima sampel dari chip untuk kita verifikasi lagi tuh. Dan verifikasi ini itu melibatkan tim hardware dan tim software gitu. Jadi tim hardware untuk memverifikasi apa yang sudah kita desain gitu, dan tim software itu akan membantu untuk karena software itu adalah berhubungan langsung dengan customer gitu. Jadi kalau seperti ini kan berarti kan Redmi gitu ya. Berarti mereka tim software bakal berhubungan dengan pihak Redmi untuk kira-kira Redmi ini butuh spesifikasi seperti apa sih. Contohnya seperti kamera tadi, kamera yang 64 megapiksel atau 108 megapiksel, mereka juga bakal verifikasi fungsi-fungsinya gitu. Dan ketika software ada masalah, mereka bakal menghubungi tim hardware untuk melihat ada isu apa di balik itu semua gitu. Dan setelah itu semua, kira-kira software itu bakal membutuhkan sekitar 6 bulan untuk verifikasi semua hal itu sampai benar-benar siap. Dan juga bahkan juga setelah proses verifikasi oleh tim software itu, mereka juga bakal melihat apakah chip itu ada defect gitu ya. Chip defect itu artinya kira-kira dari sampel-sampel chip ini yang diproduksi itu kira-kira ada nggak sih, karena proses pencetakan dari wafer dari chip itu ya, itu bakal mungkin ada kesalahan gitu ya. Ya pasti bakal ada ratio gitu ya, mungkin sekitar 70-80% chip itu pasti benar, karena itu adalah jaminan dari TSMC sendiri gitu. Tetapi sisanya mungkin ada defect itu, dan itu kita dari tim hardware itu harus membuat suatu pattern atau verifikasi supaya jangan bagaimana kita menentukan bahwa chip ini oke gitu, chip ini tidak ada defect gitu, dan chip yang ini ada defect gitu. Kita harus punya pattern gitu, dan itu semua tuh ada patternnya gitu. Dan setelah kita yakin bahwa itu semua oke, dan juga tim software juga sudah deal dengan tim dari Redmi ini ya, itu setelah itu kita bakal mass production gitu. Dan mass production ini itulah yang akan kita bakal konfirmasi ke TSMC untuk mereka mass production, dan setelah itu mereka bakal menentukan jumlah chip yang akan diproduksi. Dan setelah itu kira-kira total yang dibutuhkan waktu adalah 1 tahun lagi gitu ya, untuk benar-benar memverifikasi semua dari fitur-fitur gitu. Dan mungkin chip itu nggak hanya untuk Redmi ya, ada banyak customer lainnya gitu, dan dan itu bakal semua dari prosedur dari verifikasi itu bakal diverifikasi dengan lebih detail, dengan lebih formal, sehingga memang hasilnya bakal benar-benar memang memuaskan gitu. Jadi itu adalah salah satu proses dari pembuatan sampai verifikasi, sampai pembuatan sampel, pengujian sampel, dan bahkan sampai mass production. Dan setelah itu itu adalah satu keseluruhan dari flow bagaimana proses pembuatan chip itu. Ya, demikian dari video ini.
Jadi saya bukan tim marketing, mungkin satunya bakal jadi sales dari HP, tidak tahu. Tapi itu yang saya tahu sebagai dari sisi desainer. Oke, terima kasih.